Kali ini saya akan membahas buku Griffith ya, buku Griffith bab 7 ya. Ini tentang khusus hukum Ohm ya, hukum Ohm. Nah, gitu ya. Nah, ini dimulai dari konsep tentang arus ya, arus listrik, arus I ya. I ini ya definisinya kan muatan yang bergerak ya. Muatan bergerak dibagi waktu ya, seperti itu. Atau ini boleh saya tulis ini delta Q per delta T ya, seperti itu. Di samping itu ada juga konsep tentang kerapatan arus ya. Kerapatan arus listrik ya, ini muatan listrik. Kerapatan arus ini J ya. J simbolnya itu sama dengan ya di sini saya sebut delta I dibagi dengan delta A tegak lurus. A ini adalah area ya. Jadi kalau digambarkan ini misalkan adalah delta A tegak lurus ya. Ini arusnya seperti itu. Jadi ini arus di permukaan yang besarnya delta A tegak lurus ini. Jadi ini delta I di sini didefinisikan di permukaan ini ya. Jadi ini delta I-nya. Nah, ini J-nya gitu. Ya, seperti itu. Atau dari sini ya bisa ditulis berarti apa? Delta I itu sama dengan J dikali delta A tegak lurus, seperti itu. Atau kalau delta A nya banyak ya, misalkan yang tadi itu bagian dari, misalnya ini ada ya, sebentar. Ya. Oke. Ya, makasih ya.
Oke. Misalkan ini permukaan yang lebih besar ya, seperti ini besar, misalkan ada banyak sekali permukaan kecil ya, misalnya satu permukaan ini tadi yang delta A tegak lurus, terus ini permukaan besarnya kita sebut aja ini semuanya S ini ya. Nah, sehingga ini arus pada permukaan ini itu sama dengan integral J dikali delta A tegak lurus ini ya, atau ini delta saya ubahnya jadi D ya. Nah, gitu, ini jadi D. Nah, karena tegak lurus baik dA maupun J itu vektor, sehingga ini bisa tulis jadi J vektor dot dA vektor. Nah, seperti ini di permukaan S. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya J ini berarti kalau kita lihat J adalah muatan yang bergerak ya, persatuan waktu per satuan luas ya. Seperti itu. Nah, karena dia bergerak ya, bergerak itu ini kan artinya perlu gaya ya kan. Nah, gaya ya. Nah, jadi kita bisa bilang bahwa J ini itu sebanding dengan F kecil. F kecil ini gaya persatuan muatan ya. Gaya per muatan ya. Jadi gaya ini yang menyebabkan muatan itu bergerak ya, seperti itu. Atau kalau mau dibikin sama dengan ini J ya, ini ada gaya ya. Nah, ini dikali dengan sigma ya. Sigma di sini ini adalah faktor kesebandingan ya. Kesebandingan seperti itu. Nilainya tergantung medium ya, seperti itu. Ya, gaya ini kita kembali lagi ke gaya F ya. Gaya F ini ya secara umum banyak macamnya, tapi yang kita maksud di sini adalah gaya elektromagnetik ya. Jadi di sini gayanya itu gaya persatuan, gaya permuatan ya, gaya permuatan F ini sama dengan ini dari gaya elektrostatisnya tambah V cross B ya. Nah, seperti itu. Sehingga nanti J-nya itu sama dengan sigma dikali E plus V cross B, atau ini sigma E plus sigma V cross B. Nah, yang ini kan
kita kenal ini gaya Coulomb gitu ya. Ini bagian Coulombnya. Nah yang ini Lorentz-nya ya, Lorentz force-nya, seperti itu. Kemudian karena anggap ya, ini anggap kecepatan V ini sangat kecil ya, sehingga kita bisa tulis J ini sama dengan sigma dikali E saja, seperti itu. Nah ini yang disebut dengan hukum Ohm ya, seperti itu, hukum Ohm. Oh iya, sigma ini, faktor kesebandingan tadi, ini disebut, ini namanya konduktivitas. Konduktivitas. Atau kadang-kadang dipakai juga kebalikannya ya. Jadi super sigma ini sama dengan rho. Nah ini disebut dengan resistivitas. Resistivitas seperti itu ya. Nah sebagai contoh ambil misalnya konduktor silinder ya, ini contoh tadi ya, contoh konduktor silinder ini misalkan ini panjangnya kita sebut aja dari sini sampai sini L ya. Sini L, ini permukaannya kita sebut aja area, luasnya S ya, soalnya S, seperti itu. Nah ini arus masuk ini ya, ini J, terus ke sini keluar sana ya, seperti itu. Nah kalau kita pakai hukum tadi ya, hukum Ohm tadi, yaitu J sama dengan sigma dikali E. Nah karena ini J nya sudah tegak lurus dengan S ya, jadi karena J di sini kita lihat J sudah tegak lurus dengan si S ini ya, sehingga nih bisa kita tulis J nya ini I per S ya, sama dengan sigma dikali E ya, dikali E. Nah kita kembali ke sini, jika ini ada beda potensial V ya, maka beda potensialnya ini V sama dengan L dikali E ya. Ini di kuliah, ingat di kuliah sebelumnya ya, di medan M1 ya, seperti itu. Atau sini dapat E sama dengan V per L.
Nah, substitusi sini ya, sehingga nanti I per S sama dengan sigma ini V per L. Nah, seperti itu. Atau kita dapatkan I-nya sama dengan sigma S per L V, atau biasa ditulis V per R. Nah, di sini R-nya adalah, sehingga sini R-nya itu sama dengan L per sigma S, atau karena sepersigma adalah rho, L per S. Nah, seperti itu. Ini biasa kita kenal, ini namanya hukum Boyer, Boyer ya. Ini orang Prancis nih agak susah nyebutnya ya. Tulisannya itu Paulet, tapi kata bacanya Boyer ya, seperti itu. Artinya nih ini resistivitas ya, ini disebut resistivitas atau hambatan, biasa kita kenal ya, hambatan gitu. Nah, ini secara eksperimen Boyer ini menemukan bahwa resistivitas itu tergantung dari rho ya. Ini nanti bukan resistivitas, sorry ya, resistansi ya, sorry ini resistansi ya, hambatan ya. Nah, dia tergantung dari resistivitas ini kan nilainya tergantung medium tadi kan, ini nilai tergantung medium ya. Terus resistivitas sebanding dengan L, panjang dari konduktornya gitu. Tapi berbanding terbalik dengan penampang dari konduktor ya. Misalnya ini kawat ya, kawat baja atau kawat tembaga lah ya. Kita tahu kalau kawatnya makin panjang ya logis kan, resistansinya makin besar ya. Tapi sebaliknya, kalau kawatnya makin tebal ya, artinya S-nya ini makin besar, nah justru resistansinya menurun. Nah, seperti itu. Oke, ini sekilas tentang hukum Ohm.